Kita teruskan pengajian pagi hari ini pada surat Al-Mulk ayat ke-15 sekarang. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Mulk ayat ke-15. Wahid Isnin Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya terjemahkan dia Allah Allazi zat yang Ja'ala telah menjadikan lakum buat kalian al-ardo bumi zalulan mudah famsu maka kalian berjalanlah fi manakibiha di penjurunya, penjuru atau ujungnya, tepinya. Wa kulu dan makanlah oleh kalian mirrizqihi dari rizkinya. Domir di sini kembali kepada Allah. Rizkilah. Wa ilaihin nusyur dan kepadanya, kepada Allah an-nusyur, tempat kembali. Di ayat ini merupakan nikmat terbesar Allah kepada seluruh manusia. Allah telah menjadikan bumi ini, dunia ini, tempat tinggal yang mudah untuk dijelajahi. Famsu fi manakibiha, kalian melanconglah, berjalanlah, berpetualanglah di segala penjurunya. Allah telah menyediakan jalan-jalan di bumi ini. Entah kalian mau ke gunung, ada jalannya. Entah kalian mau masuk hutan, ada jalannya. Entah kalian mau keluar pulau pun, ke pulau lain ada jalannya. Apalagi di zaman kita sekarang sudah banyak transportasi yang memudahkan kita. Bagaimana kita dari sini? Sini daerah mana? Sulawesi atau Sumatera? Sulawesi. Lebih cepat 1 jam daripada di Jawa. Kita mau ke Jawa tidak membutuhkan waktu berhari-hari. Di zaman kita sekarang berbeda zaman dahulu. Pakai onta, pakai kuda, harus memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Apalagi menyeberang lautan. Kita mudah sekali, tinggal naik pesawat dari sini nanti sampai Jawa tidak sampai 1 hari. Kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, mudah untuk menjelajahi bumi ini. Kemudian nikmat yang kedua, wa kulu mirrizqi, makanlah kalian dari rizkinya. Rizki yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita tidak perlu membutuhkan tenaga ekstra, sulit sekali untuk mendapatkan rizki yang telah Allah sediakan kepada kita. Apalagi kita hidup di Indonesia yang alhamdulillah tanahnya disebut tanah surga. Pohon singkong
ditancapkan, nggak perlu dikasih air, bisa tumbuh sendiri, bisa menghasilkan buah sendiri. Kenikmatan yang luar biasa, berbeda dengan di Arab. Kalian nanam singkong di Arab, apakah bisa tumbuh? Nggak bisa, sulit, sangat padang pasir, kekurangan air. Inilah nikmat Allah kepada kita yang harus kita syukuri. Makanlah dari rezekinya. Berkaitan dengan makan ini ada 2 poin penting. Halalan thayyibah, rezeki yang halal, halal secara zatnya. Makanan yang tidak Allah haramkan, boleh kita makan apa saja bentuknya. Yang kedua, thayyibah, baik, bagus, masih layak untuk dimakan, bukan makanan yang kadaluarsa. Kita makan teh pucuk, kadaluarsanya di situ tertera 2019 umpamanya. Itu makanan minuman teh pucuk halal atau haram? Halal. Secara zatnya dia masih halal. Tapi poin yang kedua, thayyibah harus baik, bagus. Termasuk baik atau enggak? Enggak, karena sudah basi, kadaluarsa. Maka 2 poin penting dalam hal yang perlu kita perhatikan dalam konsumsi makanan atau minuman yang kita telan, kita masukkan ke perut kita itu harus ada 2 unsur ini, halalan, thayyibah. Halalan yang halal, thayyiban yang baik, yang masih layak untuk dikonsumsi. Berkaitan dengan halal juga, itu kita mendapatkannya secara baik juga, tidak mencuri. Umpamanya ada beng-beng di lemari teman kita ambil, itu sebenarnya makanannya halal, tapi cara mendapatkannya haram, maka menjadi haram ketika kita konsumsi. Begitu pula di tetangga kita ada buah-buahan, kita ambil, kita makan. Itu buah-buahannya sebenarnya halal, tapi cara kita mendapatkannya haram karena mencuri. Maka tidak boleh mencuri, karena itu sesuatu yang haram. Makanya ada hadis Nabi yang mengancam ma yang butulahmun min haramin illan naru aulabihi. Ketika seseorang memakan barang haram, menumbuhkan daging pada manusia itu, maka tidak ada tempat yang layak baginya kecuali neraka. Ini bahaya ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, entah minuman, entah makanan. Cara kita mendapatkannya haram, atau memang zatnya haram seperti babi, khamr, itu zatnya haram, kita konsumsi, itu menyebabkan kita disiksa di neraka. Maka hendaklah kita menghindari makanan atau minuman yang memang haram, entah zatnya atau dari hasil kita yang tidak bagus. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita kembali. Di sini disebutkan minal kuburi lil jaza. Minal kubur, dibangkitkan dari kubur, lil jaza, untuk mendapatkan balasan. Wa man thaqulat mawazinuh fa huwa fi isyatir radiyah. Wa amman khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Di surat apa? Al-Qari'ah atau Nazi'at? Ta'silah Nazi'at. Perlu diperbaiki hafalannya. Di ayat itu diterangkan siapa yang di dunia ini amalan kebaikannya lebih berat, lebih banyak daripada amal jeleknya, maka dia mendapatkan surga. Sedangkan siapa yang dulu di dunia amalan jeleknya lebih banyak, amalan jeleknya lebih banyak daripada amalan kebaikannya, maka dia di hawiyah, neraka hawiyah. Itulah pentingnya kita yang masih hidup, sebelum kita mati, sebelum kita meninggoy, sebelum kita
sakarat, sebelum nyawa kita diambil, kita dituntut untuk bersemangat memperbanyak ibadah kita. Sholat kita perbaiki, puasa kita perbanyak, membaca Al-Quran kita perbanyak, hafalan kita perbanyak. Tujuannya untuk ketika kita dibangkitkan setelah mati, supaya amalan baik kita lebih berat daripada amalan jelek kita. Inilah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita syukuri. Enaknya di sini waktunya lebih cepat daripada di Jawa. Jadi besok kalau sudah masuk Ramadan, sini sudah buka puasa, di Jawa belum, karena 1 jam. Di sini video call sama yang di Jawa makan-makan sudah buka, di Jawa masih puasa. Ngeprank lebih enak. 1 jam lebih cepat daripada di Jawa. Umpamanya di sini Ayatullah ingin pergi ke Jawa, Ayatullah Khalidi Sultan bebas. Dari sini ke Jawa pakai pesawat internasional Airport Yogyakarta. Selfie di sana. Saya sudah sampai Jawa, duduk di atas koper. History apa? Status. Zaman sekarang kan bisa dibaca semua orang. IG, Facebook, yang lebih privasi WhatsApp. Ya ternyata dilihat oleh teman-teman, oh ya sekarang sudah di DIY Internasional Airport Yogyakarta. Kemudian ya pergi ke Malioboro, selfie di sana Malioboro, bisa dilihat teman-temannya. Oh ya sudah sampai Malioboro. Inilah nikmat Allah ya, perlu kita syukuri di sini, bahwa Allah menjadikan bumi ini mudah untuk dijelajahi. Makanya kalau kita sudah tidak ada corona, Ustaz Wahyu pernah menyampaikan akan ada namanya rihlah santri. Masih ingat apa itu rihlah? Perjalanan ke suatu daerah untuk melihat keagungan Allah. Ke Makassar lihat benteng, lihat masjid 99 kubah. Itu untuk menikmati nikmat Allah ini. Boleh Famsufi manakibnya, kalian berjalanlah pada ujung-ujungnya. Tapi sekarang masih kondisi pandemi, jadi kita belum bisa rihlah. Kalau kita mau rihlah menjalankan ayat ini, insya Allah pahala kita berlipat ganda. 1, mentadabburi alam. 2, mengamalkan ayat ini. Famsufi manakibnya. Bolehnya kalau kalian nanti libur lagi kalian pergi kemana mengamalkan ayat ini. Ayah ibu, ayo kita mengamalkan ayat ini. Famsufi manakibnya, pergi ke laut, tadabbur alam boleh, atau bahkan ke Mekah Madinah boleh. Famsufi manakibnya, pergi ke Mekah umroh, tadabbur alam di sana. Oh ini yang ditinggalkan Nabi Muhammad. Oh ini penuh sejarah umat Islam terdahulu, para sahabat berjuang memperjuangkan Islam, boleh. Yang penting tidak pergi untuk maksiat. Naufal liburan pergi ke pantai, mencari teman-temannya di luar, pakai motor, vega, balapan di pantai. Habis itu minum minuman haram, nggak boleh. Naufal pergi ke Jawa, pergi ke diskotik, nggak boleh, haram, karena tujuannya salah. Jadi perlu diperhatikan, melancong, pergi, rihlah ke tujuan lain itu entah untuk mentadabburi alam, untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian poin yang perlu kita ambil dari ayat ini, 1, hendaklah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Jangan kita mengkufurinya, jangan mudah mengeluh.
Kemudian kedua, nanti setelah kita meninggal, kita meninggoy, akan ada balasan kepada setiap amalan kita. Maka ketika kita masih hidup, masih diberi kesempatan bernafas, hendaklah menggunakan kesempatan ini, kehidupan ini untuk memperbaiki ibadah kita, sholat kita, hafalan kita, mengaji kita perbaiki, kita perbanyak.